Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan, membaca dan mengkaji bersama tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diwajibkan untuk mencintai beliau. Dan alhamdulillah saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang tadi didengar dan dikaji bersama itu dapat mengantarkan kita kepada klimaks dari kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya, di mana disebutkan bahwasanya asyaddun nas hubban li, orang yang paling cinta kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi lam yarani, adalah seorang yang belum pernah melihatku, wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi, yang dia siap untuk mengorbankan keluarga dan harta yang dia miliki demi untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk mengkaji beberapa sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rinci, baik itu di rumah beliau, baik itu bersama umatnya dan bersama para sahabatnya. Mungkin bisa dibacakan. Iya, beliau suka berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau suka berkumpul dengan fakir miskin dan mencintai mereka. Nah, ini salah satu sifat yang luhur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana biasanya seorang pemimpin, seorang ketua, seorang yang memiliki jabatan tinggi itu riskan untuk berkumpul dengan orang-orang yang miskin, karena melihat dia tidak selevel dengannya atau gimana. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau suka berkumpul dengan orang-orang miskin. Bahkan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat di sini, tolong dibacakan doa Nabi memohon kepada Allah agar dianugerahi cinta kepada orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu supaya bisa mencintai orang miskin. Subhanallah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha untuk mencintai dan mendekat kepada orang-orang miskin. Dan lebih dari itu, beliau memohon khusus kepada Allah Jalla Jalaluh agar diberi kecintaan di hatinya kepada orang-orang miskin. Dan biasanya orang yang dekat dengan orang miskin adalah orang-orang yang memang berusaha untuk ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada faedahnya duduk sama orang miskin. Kalau duduk sama orang kaya, paling nggak ada harapan, ya mungkin ada rezeki, bisa bagi-bagi gitu kan. Pulang dari rumahnya orang kaya paling nggak bawa kue, bawa. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang miskin, yang ada kita datang ke mereka membawa sesuatu. Kalaupun tidak membawa sesuatu, paling nggak kita datang menghibur mereka. Yang ingin benar-benar belajar ikhlas, cobalah berteman dengan orang-orang miskin dan berkumpul dengan mereka. Ya, kemudian Penghargaan bukan hanya untuk si kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya seorang wanita hitam atau pemuda biasa menyapu masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dia, sehingga beliau pun menanyakannya. Maka para sahabat berkata, dia sudah meninggal. Lalu beliau berkata, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian tidak memberitahuku? Abu Hurairah berkata, mereka seakan tidak terlalu menaruh perhatian terhadap orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, duluni ala qabriha, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Maka mereka menunjukkan kepada beliau kuburannya dan beliau sholat atasnya. subhanallah,
Rasulullah mengatakan dulluni ala qabriha. Orang itu sudah tiada. Orang itu memang bukan orang yang berkedudukan, bukan orang yang memiliki kontribusi besar kepada umat, kepada dakwah. Tidak, dia sekedar membersihkan masjid ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Marbot. Singkatan marbotin. Apa artinya marbotin? Bahasa Arab. Oh, marbut. Jadi marbut ini artinya yang terikat, bukan? Bukan, jangan ngada-ngada. Jadi kita tanyakan nanti marbot ini bahasa apa, tapi yang jelas mereka tugasnya membersihkan masjid, membersihkan toilet masjid, nyapu-nyapu masjid. Orang yang kita lihat mungkin tidak ada kedudukannya di depan kita. Tapi Rasul SAW setelah dia meninggal pun beliau mengatakan dulluni ala qabriha. Beliau tanya di mana kuburnya, tunjukkan kepadaku kuburannya. Beliau mendatangi kuburannya dan sholat untuk orang itu. Di sini Rasul SAW memberikan penghargaan, penghormatan bukan hanya kepada orang-orang kaya, tapi kepada orang miskin pun beliau SAW memandang umatnya sama. Kemudian kasih sayang beliau kepada binatang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabdin rabbatin ajrun." Pada setiap yang berhati basah masih hidup terdapat pahala. Subhanallah, Rasul SAW memberikan satu kaidah penting bahwasanya seorang muslim itu berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi kepada apapun yang bernyawa. Kita itu dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan beliau mengatakan di setiap yang bernyawa, yang ada hatinya, yang masih basah, yang masih hidup, itu ada pahalanya. Di lain kesempatan Rasulullah SAW menceritakan dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Ada seseorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Itu ada kucing yang nakal mungkin, yang mencuri di rumahnya, yang suka makan makanannya, diikat kata Rasul, dikurung, nggak dikasih makan, dan juga tidak dilepas sampai dia mati. Maka dia masuk neraka gara-gara kucing. Rasulullah SAW begitu pengasihnya kepada binatang. Simaklah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengisahkan, suatu hari kami bepergian beserta Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan beliau memisahkan diri untuk menunaikan hajat. Saat itu kami melihat induk burung bersama kedua anaknya yang masih kecil. Maka kami mengambil dua anak burung itu. Induk burung pun mengapak-apakkan sayapnya gelisah. Manakala Nabi SAW datang, beliau bertanya, "Man faja'a hadhihi biwaladiha, ruddu waladaha ilaiha." Siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikan anaknya kepada sang induk. Subhanallah, kalau kepada burung saja beliau begitu pengasihnya, begitu penyayangnya, bagaimana kepada manusia? Sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya seseorang tidak boleh memisahkan anak dari ibundanya walaupun sudah terjadi perceraian di antara mereka, kecuali dalam batas umur tertentu. Karena yang namanya seorang ibu, jangan ibu yang manusia, induk binatang pun tatkala dipisahkan dari anaknya itu tersiksa dia. Bagaimana seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya yang dia cintai dan dia merawatnya dengan baik dan dia yang melahirkan dia. Itu kasih sayang Rasul SAW. Kemudian kasih sayang ini melampaui tatkala beliau menyembelih binatang, beliau pun mengasihi. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabh, wa yuhibbu ahadukum syafratah, falyurih dhabihata." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik dalam segala sesuatu. Jika kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian akan menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisau kalian dan menenangkan hewan yang akan disembelihnya. Subhanallah, inilah akhlak Rasul SAW dalam urusan menyembelih binatang. Beberapa tahun yang lalu ketika terjadi embargo pengiriman sapi dari Australia kalau nggak salah,
dikarenakan ada penyiksaan terhadap sapi-sapi yang dari Australia. Itu benar-benar jauh dari akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Kalau mau nyembelih itu pisaunya ditajamkan dahulu, supaya yang disembelih itu juga merasa tenang, cepat matinya. Di hadis Umar bin Khattab bagaimana dilarangnya menyembelih di samping binatang yang lainnya. Kadang-kala Rasul juga melarang orang bagaimana mengasah pisau untuk menyembelih di depan binatangnya. Semua itu adalah bentuk rahmatan lil alamin, yang untuk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Alhamdulillah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Pesan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mujahidin, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la tahullu wa la tabdiru wa la tamsulu wa la taqtulu walida." Berperanglah, jangan kalian melakukan gulul, mencuri rampasan perang, jangan berkhianat, jangan cincang mayat, dan jangan pula membunuh anak-anak. Subhanallah, inilah Rasulullah SAW di medan perang. Bagaimana sahabatnya dididik agar anak-anak itu tidak dibunuh. Dan bahkan di hadis yang sesudahnya Rasul melarang untuk membunuh para wanita, melarang membunuh orang-orang yang tua. Tapi kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu menghabiskan sebuah negeri sehingga negeri itu habis sama sekali. Apalagi sekarang dengan adanya bom-bom yang dilemparkan kepada saudara-saudara kita di Suriah. Kita tahu bahwasanya pemerintah Suriah adalah pemerintah Syiah Rafidhah. Mereka adalah Al-Alawiyin, yang mereka benar-benar hendak membumi hanguskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dibunuh bukan hanya yang bisa perang, tapi para wanita, para anak-anak yang masih menyusui pun tidak mendapatkan rahmat dari mereka, yang mereka mengaku sebagai Muslim, dan Islam benar-benar berlepas diri dari perbuatan mereka. Rasulullah pemberani. Nah, ini salah satu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa mengikuti jejak beliau dan keberanian beliau untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan, manusia paling berani. Pada suatu malam, penduduk Madinah merasa takut karena terdengar suara. Manusia kemudian menuju arah suara. Mereka berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kembali dari arah suara. Dan beliau telah mendahului mereka paling awal menuju ke arah suara. Beliau menunggang kuda Talha tanpa pelana, dan di leher beliau tergantung pedang. Beliau bersabda, "Jangan takut, jangan takut." Allahu Akbar. Inilah sosok kepribadian seorang pemimpin umat, ya, di mana tatkala terjadi sesuatu yang membahayakan umatnya, beliau ada di depan. Beliau yang terlebih dahulu berusaha untuk menenangkan umatnya, sehingga tatkala kejadian sudah selesai, Rasulullah SAW bisa memberikan informasi kepada para sahabatnya bahwasanya nggak perlu takut, kalian tidak perlu takut, karena Rasul sudah memeriksa sendiri apa sebenarnya yang terjadi di sana. Dan hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala berkata, "Kunna wallahi idza marra ba'su nattaqi bihi, wa inna syuja'a minna lalladhi yuhadi bihi, ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, apabila perang berkecamuk, kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya yang pemberani dari kita adalah yang posisinya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bayangkan tatkala perang-perang yang terjadi di perang Uhud, di perang Badar, di perang yang lainnya, dan perang Hunain khususnya, tatkala terjadi peperangan yang sudah berkecamuk di mana tidak ketahuan kawan dan lawan pada waktu itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di barisan paling terdepan, dan para sahabat melindungi dirinya dengan berada di balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan bagaimana beliau siap berkorban untuk demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah memukul wanita atau membantu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul seorang pun dengan tangan beliau,
tidak istri beliau, tidak pula pelayan beliau, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Jadi suami-suami yang suka memukul, ada suami-suami ibu yang suka memukul istrinya? Gak ada, insya Allah. Kalau ada yang suami suka memukul, suruh berangkat ke Suriah dia. Karena Rasul mengatakan beliau baru memukul kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa istrinya dipukul yang melayani dia? Pembantunya yang bekerja, yang namanya pembantu, ya pasti dia bisa berbuat salah ya. Dia kadang-kala sudah capek nyuci piring, pecah piringnya, ditabok. Akhir bulan gajinya dipotong. Coba ibu-ibu yang cuci piring, sama juga bakal pecah itu piring. Maka itu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Beliau tidak pernah memukul istrinya. Wanita tidak pernah beliau pukul, dan pembantunya pun tidak pernah beliau pukul. Yang lebih menakjubkan lagi, bagaimana Rasul SAW bermuamalah dengan pembantunya. Pembantu Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uffan qat wa la qala li syai'in bima fa'alta hadha hal la fa'alta hadha. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, selama itu beliau tidak pernah berkata uff padaku. Beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang aku lakukan dengan ucapan, kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau tidak mengerjakan itu? Allahu Akbar. Ini benar-benar puncak akhlak beliau kepada pembantunya. Anas bin Malik tidak pernah dikatakan, kenapa kau nggak ke situ? Aku sudah suruh. Kenapa kau tinggalkan pekerjaan ini? Kenapa kau nggak nyapu di depan? Kenapa yang belakang itu kau nggak dibersihin? Kalau pembantu kita itu tiap hari yang dia dapatkan apa? Omelan dari pagi sampai sore. Malamnya ngomong, ya dasar pembantu memang. Udah tahu pembantu kayak gitu, dimaklumi seharusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW memaklumi Anas bin Malik yang membantu beliau. Subhanallah, kalau kita menghargai ya, pekerjaan pembantu itu, kita insya Allah akan bisa menggauli mereka dengan baik. Karena kalau bukan mereka, siapa sih yang jagain anak-anak kita yang punya pembantu? Siapa sih yang membersihkan rumah kita? Dan buktinya kalau lebaran, ketika para pembantu pulang, kita baru tahu bahwasanya kita benar-benar butuh dengan mereka. Maka gaulilah mereka dengan baik. Berlaku baik pada pembantu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya untuk berlaku baik pada pembantu. Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu aku pernah memukul budakku, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. I'lam Abu Mas'ud, Lallahu aqdaru 'alaika Lallahu aqdaru 'alaika minka 'alaika. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu untuk menghukummu dibandingkan kemampuanmu untuk menghukumnya. Maka aku menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wa hurrun biwajhillah. Wahai Rasulullah, dia merdeka, bebas demi mengharap wajah Allah. Maka beliau bersabda, amalau lam taf'al la fatahatkan nar au lamassatkan nar. Adapun jika kamu tidak melakukan hal itu, niscaya dirimu adalah api neraka, atau beliau bersabda disentuh api neraka. Subhanallah, ingat, ini ancaman yang besar bagi para majikan-majikan yang suka menzalimi pembantunya dengan memukul dia ya, karena dia berbuat salah. Kadang-kala kita tahulah, yang namanya pembantu kadang-kala orang dari desa yang dia nggak tahu pekerjaan, kadang-kala nyetrika kobong plok satu. Maka diusahakanlah kita benar-benar memahami kondisi dia. Dia bukan anak kuliahan sehingga tahu dengan semua pekerjaan. Kadang-kala memang dia harus disuruh. Dan ada majikan-majikan yang mungkin masuk kategori majikan setan. Kalau lihat pembantunya istirahat, itu gatelan badannya. Dia kalau pembantunya udah selesai kerjaan, dia carikan pekerjaan. Dicari tuh, oh itu masih kotor. Subhanallah, biar dia istirahat. Kalau memang pekerjaan yang sudah diberikan kepada dia selesai, biar dia istirahat. Karena sebagian mengatakan, oh CNAE gitu dia duduk-duduk, anak kan bayar. Maka usahakanlah untuk bisa lebih baik kepada mereka, karena mereka, kata Rasulullah SAW, adalah juga saudara kita.
Apa kata Nabi di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mereka para budak adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan. Iya, Rasul mengatakan mereka saudara kalian, nggak beda kita sama dia. Bisa jadi dia masuk surga, kita masuk neraka. Maka tatkala kita menyuruh pembantu, kita ingat dia saudara kita. Apabila dia muslim, apabila dia mukmin. Maka di sini kewajiban orang tua, apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengatakan? Maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan seperti yang dia makan, pakaian seperti yang dia pakai, dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka. Subhanallah. Lihat di sini Rasul mengatakan beri makanan sesuai yang ingin kita makan. Jangan makanan disimpan udah bau baru dikasihkan ke pembantu. Pakaian yang sudah memang jelek baru dikasihkan ke pembantu. Dan pekerjaan, ini masalah pekerjaan. Jadi dilihat, dia bisa tidak melakukan pekerjaan itu. Jangan pembantu cewek ngomong, itu genteng bocor kamu naik. Kadang-kala disuruh ngangkat gas yang beratnya subhanallah terlalu berat, nggak dibantuin, dilihat doang. Rasulullah mengatakan fa'ainuhum. Kalau pekerjaan itu berat dan dia nggak mampu, dibantu. Jadi gas itu berdua kalau dia memang nggak mampu. Itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah untuk diri sendiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma nila minhu syai'un qad fayantaqima min sahibihi illa an yantahaka syai'un min maharimillahi fayantaqima lillahi azza wa jalla." Beliau tidak pernah sekalipun disakiti lalu beliau membalas pelakunya, kecuali bila hal-hal yang Allah haramkan dilanggar, maka beliau baru membalas karena Allah azza wa jalla. Kita lihat bagaimana Nabi kita marah. Beliau dirinya disakitin, dirinya dicela, dirinya dijelek-jelekan, dirinya direndahkan, dirinya dituduh yang macam-macam. Beliau tidak pernah marah. Tapi tatkala hukum-hukum Allah yang dilanggar, di situ beliau marah. Maka kita kadang-kala melihat hukum-hukum Allah dilanggar, kita enjoy saja. Tapi tatkala sudah mulai ngomongin diri kita, perang. Kalau sudah ngomongin anak, inti perang. Maka ini kebalikan dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah mencela makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtaha akalahu wa illa taraka." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencela suatu makanan sekalipun. Jika beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan bila beliau tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Subhanallah. Cukup. Jadi ibu-ibu kalau pembantunya menghidangkan makanan yang nggak enak, nggak perlu ribut, dibuang, dilemparkan itu, nggak tahu masak, kau nggak perlu. Ya sudah, kalau memang nggak suka ditinggalkan. Itu Rasul SAW kepada istrinya, perbuatan beliau kepada keluarganya. Tatkala yang beliau makan ini nggak enak, dan ini untuk bapak-bapak juga, karena banyak di antara bapak-bapak yang sebenarnya memang nggak benar. Jadi di luar dia habis makan yang enak-enak, ya ibu-ibu. Masuk rumahnya, kok nggak enak kata dia. Marah-marah dia sama istrinya. Padahal sebenarnya dia sudah makan. Coba dia di luar nggak makan. Apapun yang disuguhkan oleh istrinya, zen semuanya. Karena sudah lapar. Maka ingat, kalau memang nggak suka itu makanan karena tidak enak, ya tidak perlu dicela. Makanan apa ini? Waduh, sudah itu kebun binatang kadang-kala keluar di meja makan di situ. Maka diusahakan kita berakhlak seperti akhlak Rasul SAW. Nggak perlu dicela. Baik itu buat ibu-ibu kepada pembantunya, suami kepada istrinya, atau siapa saja. Ketika makanan itu nggak enak, ya tidak perlu dicela, tapi nggak usah dimakan, ditinggalkan aja seperti itu. Ya bilang, udah, aku sepertinya udah kenyang. Karena biasanya orang kalau sudah nggak enak makanannya, yang ada kenyang dia sudah. Ya tinggal ngomong, aku kayaknya lagi nggak kepengin makan gitulah. Favor. Rasulullah bersama mertuanya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau diizinkan untuk masuk. Iya, sampai di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya kadangkala istri marahlah sama suami karena hal-hal tertentu. Aisyah mengangkat suaranya di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Siapa yang tidak bisa diam? Bapaknya. Apa kata Abu Bakar Siddiq tatkala melihat Aisyah melakukan itu? Ya binata Ummi Ruman wa tanawalaha atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak perempuannya Ummu Ruman, sambil menghampirinya hendak memberinya pelajaran, apakah kamu mengangkat suara di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, lihat di sini Abu Bakar tidak mengatakan ya ibnati. Abu Bakar tidak, wahai putriku. Biasa orang tua kalau anaknya pinter, anaknya sopo, anaknya bapak. Ya kalau anaknya itu masya Allah pinter, anaknya siapa? Anaknya bapaknya. Kalau nakal, anaknya ibunya ini. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan Aisyah kepada umminya. Maksudnya kau itu gimana, ummimu begitu baiknya, ya, begitu kok bisa seperti ini gitu loh. Maka Aisyah Abu Bakar mengatakan ya binata Ummi Rumah, mengingatkan kepada ibundanya yang begitu baik ya, agar dia ingat kepada kebaikan ibundanya dan tidak melakukan perbuatan yang dia lakukan, mengangkat suaranya atas Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalangi antara beliau dengan anaknya. Ketika Abu Bakar keluar rumah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda meminta maaf kepadanya. Ala taraina anni qad qultu baina rajuli wa baina. Lihatlah, bukankah aku telah menghalangimu dari lelaki tersebut? Masya Allah, kita lihat di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk minta maaf kepada Aisyah. Beliau bukan mengatakan biar noise, ketemu bapakmu kau biar dikasih pelajaran sama bapakmu, tidak. Bahkan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyelamatkan Aisyah dari Abu Bakar. Dan beliau mengatakan, ini loh, aku sudah berbuat baik sama kau. Maksudnya maafkan aku kalau aku telah menyakitimu gitu. Aku pun juga telah berbuat baik kepadamu. Di sini para wanita diharap untuk mengingat kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi kalau suaminya pernah berbuat salah, tapi suami juga pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian lalu setelah beberapa saat datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Aisyah. Lalu beliau diizinkan untuk masuk dan berkata, "Ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asyraftumani fi harbikuma." Wahai Rasulullah, masukkanlah aku ke dalam perdamaian kalian berdua sebagaimana kalian telah memasukkanku ke dalam perang kalian berdua. Masya Allah, ketika perang ribut Abu Bakar masuk. Maka setelah nggak perang, setelah mereka senang ya Abu Bakar minta ya aku tolong dimasukkan juga lah untuk duduk-duduk bersama mereka. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini Rasulullah bersama mertuanya. Bagaimana Rasulullah bersama menantunya? Rasulullah menghadapi menantunya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha dan beliau tidak melihat Ali di rumah. Spontan beliau bertanya, "Aina ibnu ammik? Di mana anak pamanmu?" Maka Fatimah berkata, "Kana baini wa bainahu syai'un fa ghadabani fa kharaja falam yaqil 'indi." Tadi ada masalah dengan saya, terus dia marah padaku lalu keluar. Siang ini dia tidak tidur di samping. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib supaya nggak panas hubungan di rumah. Kadang-kadang suami seperti itu. Ketika di rumah lagi panas, keluar aja. Daripada ribut terus sama istrinya, keluar aja. Nunggu calling down. Kalau sudah adem baru balik ke rumah. Insya Allah rumah tangganya bisa lebih landai ya. Jangan mengatakan ada apa aku keluar, ini rumahku. Itu sudah ribut kalau sudah gitu. Makanya kalau ada apa masalah dengan istrinya, para bapak-bapak diusahakanlah untuk keluar sebentar, paling enggak menenangkan diri untuk masuk kembali. Ali bin Abi Thalib tidak tidur siang di rumahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang keberadaan Ali. Beliau diberitahu bahwa Ali di masjid sedang tidur. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid
dan ketika itu Ali sedang tidur, sementara baju atasannya jatuh di sampingnya sehingga punggungnya terkena debu. Lalu Rasulullah SAW mengusap debu itu sambil mengatakan, "Qum Aba Turab, qum Aba Turab." Bangun wahai Abu Turab, debu. Bangun wahai Abu Turab. Jadi Abu Turab ini artinya bapaknya debu, karena ada debu di punggung Ali bin Abi Thalib. Ali diguyoni ya sama Rasulullah SAW, "Qum Aba Turab, qum Abu Turab." Ingat, Ali kabur kemana? Ke masjid. Bapak-bapak jangan kabur ke kafe. Ya, karena orang sekarang ketika ribut sama istrinya, udah dia kumpul sama sohib-sohibnya, dia menghilangkan kesumpukannya dengan teman-temannya. Jangan, lari ke masjid, dia tidurlah di masjid. Insya Allah kalau pulang dari masjid dapat hidayah. Dan Ali radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa lainnya yang penuh dengan keindahan hubungan antara orang tua dan menantu. Ali menceritakan bahwa Fatimah mengeluhkan apa yang dia dapati berupa bekas pada tangan beliau karena menunggu gandum. Kemudian pada suatu hari dibawakan kepada Nabi SAW tawanan, dan Fatimah segera mendatangi Nabi SAW. Akan tetapi aku tidak menjumpainya, dan ia menjumpai Aisyah. Lalu Fatimah menceritakan hajatnya kepada Aisyah. Ini akan tetapi ia tidak menjumpainya, bukan aku ini. Iya. Ya. Ketika Rasulullah SAW datang, Aisyah memberitahukan tentang kedatangan Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami sedangkan kami telah tidur. Lalu aku berusaha bangun. Beliau berkata, "Tetaplah kalian di tempat kalian." Lalu beliau duduk di antara kami sehingga merasakan dingin kedua kaki beliau di atas dadaku, dan beliau bersabda, Masya Allah, kita lihat ya indahnya kejadian ini. Bersama menantu dan putrinya, Rasulullah duduk di tengah mereka. Siapa di antara kita mertua yang duduk di antara menantu dan anaknya? Kadangkala orang tua, ya sudahlah, anak kan sudah serahkan kepada ente urusin anak-anak itu. Enggak, Rasulullah datang ya, duduk di antara keduanya yang sedang tidur. Bahkan keduanya tidak boleh bangun sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu amalan yang sangat indah sekali, dan beliau juga untuk memberikan pelajaran kepada putrinya, bahwasanya hidup itu kadangkala penuh perjuangan, harus dengan kesabaran melalui segala rintangan yang ada. Dan Rasulullah memberikan amalan agar Fatimah radhiyallahu taala anha bisa lebih kuat lagi beliau menghadapi pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang beliau ajarkan? "Ala tu'allimukuma khairan mimma sa'altuma idza akhadtuma madaji'ahuma an tukabbirullaha arba'an wa thalathin wa tusabbihahu thalathan wa thalathin wa tahmadahu thalathan wa thalathin fa huwa khairun lakuma min khadimin." Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepadaku, yaitu bila kalian akan tidur, bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali, lebih baik bagi kalian daripada memiliki pembantu. Masya Allah. Jadi kayaknya mulai hari ini pembantu disuruh pulang semua. Ini bagi yang tidak memiliki pembantu, diamalkan coba. Dan yang punya pembantu pun amalkan hal ini, karena Allah akan memberikan kekuatan insya Allah. Karena sabda Rasul adalah hak, dan beliau tidak pernah berkata kecuali itu wahyu dari Allah SWT. Sebelum tidur bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah pekerjaan rumah itu akan lebih mudah bisa kita kerjakan. Karena Nabi mengatakan kepada Aisyah dan Ali yang minta pembantu, apa kata beliau? Fahuwa khairun, sesungguhnya amalan itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Dan memang seorang istri yang tidak punya pembantu, biasanya suaminya akan lebih cinta. Betul nggak ibu-ibu? Tapi kalau kerjaan rumah semua yang ngerjakan pembantu, yang masak pembantu, yang cuci piring pembantu, yang ngerapiin kamar tidur pembantu, yang bukain pintu pembantu, yang mandiin suami, ya bahaya kalau seperti itu. Jadi pembantu itu ada sisi negatifnya. Bahkan di Saudi sendiri
Itu karena banyaknya pembantu. Sekarang mereka berpikir, dan para ulama senantiasa mengatakan, hati-hati, pembantu itu bom waktu di rumah kalian. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, lakukan sendiri. Kalau tidak, ya kita harus pakai pembantu. Ya cobalah, jangan semua pekerjaan rumah. Yang bisa lakukan istri, hal-hal khusus yang buat suami, jadi istri yang melakukannya. Kamar tidur umpamanya, istri. Ketika bikin teh buat suami, ketika suami minum teh, alhamdulillah saya ini dapat teh juga. Ketika dia minum teh, yang dia ingat, Masya Allah, enakan teh istriku. Tapi ketika dia minum teh, enakan teh pembantuku, Masya Allah. Pembantuku itu kalau bikin teh zen. Ini masalah seperti itu. Maka ingat, pembantu itu bisa jadi bom waktu di rumah. Usahakan pekerjaan-pekerjaan khusus, didik anak, ngajarin anak, itu dilakukan oleh sang istri, sang ibu yang memiliki anak itu sendiri. Dan kalau takut nggak kuat, usahakan diamalkan amalan ini, karena Rasulullah mengatakan itu lebih baik daripada pembantu. Allah. Rasulullah SAW bergurau. Anas bin Malik berkata, Iya, karena waktunya sempit, saya akan beri kesimpulan tentang bagaimana Rasulullah SAW bergurau ini nanti dibaca. Rasulullah bergurau dengan sahabatnya, beliau bercanda dengan mereka, tapi beliau tidak mengatakan kecuali kebenaran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca di sini bergurau beliau dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata bahwasanya ada seorang lelaki Badui bernama Zahir yang biasa memberikan sesudahnya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah, bawalah saya naik kendaraan unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Inna hamiluka ala waladina aqah." Sesungguhnya kami akan membawa naik anak unta betina. Masya Allah, lihat di sini gurau atau canda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, saya akan membawamu dengan kendaraan yang kendaraan itu adalah anaknya unta. Jawab si lelaki ini, apa dia katakan? Lelaki itu pun berkata, "Wa ma asna'u bi waladin aqah." Apa yang saya lakukan dengan seekor anak unta betina? Itu dia berpikir anaknya unta kan kecil, masa bisa dinaikin ya Nabi? Maka dia protes kepada Rasul SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada dia, "Wa hal talidul ibila illa nu." Bukankah unta-unta yang ada itu dilahirkan oleh unta-unta betina? jadi unta-unta yang tua pun itu anaknya unta betina, tetap dia pangkatnya itu anak gitu loh. Jadi anaknya unta betina. Sebagaimana bapak-bapak yang ada di sini, semua pangkatnya tetap anak buat ibundanya. Begitu pula unta-unta itu. Dan Rasulullah SAW bergurau dengan nenek-nenek ya, Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Fadhal. Bergurau dengan nenek-nenek. Al-Hasan Al-Basri berkata yang artinya, seorang nenek tua mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar memasukkanku ke dalam surga." Beliau pun mengatakan, "Wahai ibu fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek." Masya Allah, lihat ini. Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Beliau pun mengatakan, "Kabarkanlah kepadanya bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan nafsu, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan sebaya umurnya." Masya Allah. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan masuk surga semua. Yang nenek-nenek gak bakal masuk surga. Karena yang ada di surga adalah perawan-perawan yang cantik-cantik, dan Allah akan menjadikan ibu-ibu semuanya jadi bidadari-bidadari surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bergurau dengan bocah kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata yang artinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mendatangi kami dan aku memiliki adik kecil yang diberi kunyah Abu Umar. Abu Umair ya, Abu Umair ini ada salah tulis. Dia mempunyai nubair, yakni semacam burung kecil, pipit yang ia senang bermain dengannya. Lalu burung itu mati. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dan mendapatinya sedang bersedih. Maka beliau bertanya, kenapa dia bersedih? Dikatakan kepada beliau bahwa burung peliharaannya mati. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wahai Abu Umair, bagaimana kabar si Nubair?"
Masya Allah, ini Rasul SAW, beliau ternyata bergurau dengan para sahabatnya, bergurau dengan nenek, bergurau dengan anak kecil. Jadi benar-benar beliau adalah Rasulul Ummah, Rasulnya umat. Bukan cuma umat lelaki, beliau juga Rasulnya buat perempuan, beliau Rasulnya buat anak-anak, dan beliau adalah rahmatan lil alamin. Ketika Nabi tertawa, Iya, Nabi kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak ya. Beliau lebih sering tersenyum, walaupun beliau kadangkala tertawa. Lihat, ketika beliau tertawa, kadang beliau tertawa. Aisyah radhiyallahu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui penduduk surga yang paling terakhir masuk surga dan penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Seorang lelaki yang dihadirkan pada hari kiamat, maka dikatakan, paparkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya dan angkatlah, sembunyikanlah dulu dosa-dosa besarnya. Maka dipaparkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan, engkau telah melakukan pada hari ini dan itu perbuatan demikian dan demikian, dan pada hari ini dan itu perbuatan demikian dan demikian. Maka ia berkata, benar. Ia tidak mampu mengelak, sementara ia khawatir ketakutan jika dibentangkan kepadanya dosa-dosa besarnya. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagi engkau setiap keburukan yang kau lakukan digantikan posisinya dengan kebaikan. Maka ia berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan dosa-dosa yang lain, akan tetapi saya tidak melihatnya dipaparkan kepadaku di sini. Subhanallah, inilah manusia ya. Manusia itu kepingin kebaikannya yang dilihatkan, dosa-dosanya kepingin orang lain nggak tahu. Tapi ketika dia tahu bahwasanya dosa-dosanya jadi kebaikan, dia nuntut. Yang itu dosa-dosa yang aku lakukan pada hari macam-macam kok nggak kelihatan di sini ya Allah, karena telah dirubah menjadi kebaikan. Di sini Abu Dzar berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh." Aku telah melihat Nabi saat menceritakan hadis ini tertawa sehingga nampak gigi geraham beliau. Jadi Rasulullah SAW kadang tertawa, cuma kebanyakan yang beliau lakukan adalah tersenyum gitu ya. Dan kalaupun beliau tertawa nggak sampai terbahak-bahak, sampai kelihatan kerongkongannya seperti sebagian orang-orang, maka contohlah Rasulullah SAW. Nabi SAW pemalu. Nah, kita lihat Nabi kita adalah pemalu, pemalu sekali. Bahkan Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya minal adra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada perawan dalam pingitan. Jika beliau membenci sesuatu, maka akan kami ketahui dari wajahnya. Nah, ini kondisi orang yang pemalu. Orang lain ketika tahu wajahnya merah atau gimana, berarti dia lagi benci dengan sesuatu tanpa harus dia berkata. Orang lain tahu bahwasanya perbuatannya ini dibenci. Seperti Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya Aisyah dan melihat di situ ada gambar-gambar. Terlihat wajah Nabi memerah sehingga Aisyah mengatakan, "Tubtu ilallahi," aku bertaubat kepada Allah dan Rasulnya atas dosa-dosaku. Karena dia sudah tahu, cukup dengan raut wajahnya orang itu sudah ketahuan kalau dia sedang marah. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit." Beliau sallallahu alaihi wasallam bila berjalan tidak menoleh. Ini tidak seperti ibu-ibu. Itu kalau jalan nolehnya ke sana kemari, subhanallah. Tapi mungkin itu satu tabiat wanita ya. Dia kalau bahasa Arabnya itu disebut apa? Fudul. Dia penasaran, kepingin tahu. Kadang-kala dia nggak jalan di rumahnya, itu jendela dia buka berkali-kali, ngeliatin orang jalan. Karena ada sifat itu. Maka tolong dihilangkan Rasulullah SAW kalau jalan saja. Beliau tidak tolak-tolak ke sana kemari, karena kadang-kala banyak hal-hal yang kalau kita melihatnya dapat menyakiti hati kita. Nah, kita ini udah mau habis waktunya. Kita tambah insyaallah 15 menit, nggak apa-apa? Apa udah pada ngantuk ibu-ibu di sana? Baca judulnya aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam
kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Ya, di sini tentang jalan Rasul SAW disebutkan beliau berjalan penuh semangat tanpa ada kemalasan. Jadi Nabi itu sebagaimana tadi kita lihat sikap beliau atau perawakan beliau orang yang kekar, yang perkasa, yang gagah. Jadi jalannya itu tidak seperti perempuan Rasul SAW, bahkan seperti orang yang lagi turun dari tempat yang tinggi. Begitulah seharusnya seorang lelaki. Dan ibu-ibu kalau mendapati anak lelakinya jalan kemayu, maka diluruskan, cepat-cepat diselamatkan anak itu. Kalau tidak, dia akan tumbuh besar jalannya seperti perempuan, maka dipukul, ya dikasih tahu lah paling tidak. Dan kalau mendapati anak cowok suka main boneka, disembunyikan bonekanya, karena bisa berbahaya tatkala dia besar. Nah, kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini kesabaran Nabi ya. Kalau kita lihat Nabi SAW disakiti, pernah ada orang Badui yang narik kainnya Nabi, bajunya Nabi, Nabi pun hanya tersenyum menghadapi beliau. Ada orang yang bahkan mengatakan perkataan yang tidak benar tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengatakan Rasul ketika membagikan harta rampasan perang di perang Hunain, beliau bagikan, itu ada orang yang mengatakan hadhi qismatun la yuradu biha wajhullah. Pembagian ini, kata dia, tidak diinginkan darinya wajhullah, kata dia. Maka Rasulullah SAW bersabar menghadapi hal itu. Kemudian Nabi SAW suka mendoakan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah, dibaca di sini bagaimana Nabi kita terhadap orang-orang yang menyakitin beliau. Kita kadang-kala disakitin sekali, doanya itu tiap hari bagaimana orang ini tabrakan. Baru sekali disakiti, doakan dapat hidayah. Itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Bagaimana orang-orang menyakiti dia, bahkan orang Mekah, orang Taif, kabilah-kabilah tertentu, beliau mendoakan kebaikan buat mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak permintaan. Ini Nabi kita kalau dimintain sesuatu itu beliau tidak pernah menolaknya. Bahkan pakaian yang beliau pakai, kalau ada yang meminta beliau kasihkan. Maka Rasulullah disebut ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan perlu digarisbawahi, dermawan itu tidak harus kaya. Sebagian orang nunggu sedekah kalau sudah kaya. Ketika kaya tambah bakhil. Maka kita ketika tidak memiliki, bersedekahlah dengan yang kita miliki. Bahkan Rasulullah bersedekah dengan yang dia pakai, padahal beliau butuh dengan itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari ini, ketika Nabi SAW di rumah. Ya, di sini disebutkan bagaimana Nabi kita ketika berumah. Aisyah menceritakan beliau itu kalau di rumahnya seperti orang biasa. Beliau menjadi kepala keluarga, menjadi suami yang tugasnya membantu istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan rumah. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang dia jenderal. Ya, jenderal di kantor, Pak. Masuk rumah, pintu rumah jadi bapaknya anak-anak, jadi suaminya istri. Jadi yang mau dikerjakan adalah kerjaan rumah. Itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Beliau menjahit bajunya sendiri, sandalnya yang rusak beliau pekerjaan. Maka Aisyah mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Kalau masuk rumah, beliau SAW mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tapi kalau sudah waktunya sholat, beliau keluar sebagai imam kaum muslimin ketika itu. Kemudian Rasulullah juga mendengarkan curhat rakyatnya. Bayangkan di sini dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim, ada perempuan yang agak, ya mungkin di akalnya ada sesuatu, itu ngomong, ya Rasulullah, aku ada keperluan sama engkau. Maka Rasul mengatakan, wahai Ummu Fulan, kau cari tempat mana kau ingin curhat sama aku datang. Maka Rasulullah curhat bersama perempuan ini. Dia menceritakan apa yang ingin dia ceritakan kepada Rasul SAW. Jadi Rasul benar-benar tidak ada batas antara beliau sebagai pemimpin umat dan kepada rakyat. Kemudian Nabi SAW pemaaf dan bukan pendendam. Ya, kisah yang diceritakan oleh para sahabat bagaimana seseorang yang mengatakan kepada Rasul ketika pada satu peperangan, dia angkat pedangnya, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu darimu? Kata Nabi, Allah. Akhirnya pedang itu terjatuh. Kemudian Rasul mengambil pedang ini mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku sekarang? Dia mengatakan, la ahad, enggak ada. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kau jadilah orang yang baik ketika memberi hukuman seperti itu. Akhirnya Rasulullah memaafkan orang ini. Kemudian di sini tawaduk Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu." Kalau aku diundang untuk makan hasta atau kakinya kambing, kikil. Kikil ini enggak ada dagingnya. Beliau mengatakan,
La ajabtu, aku datang. Kita ini biasanya kalau yang ngundang orang kaya, Masya Allah, ramai yang datang, maksa sama suaminya. Ayo mas antarkan aku macam-macam. Ketika yang ngundang itu orang miskin, alasannya banyak nggak bisa datang. Aduh, afwan banget ya nggak bisa datang karena ada acara ini, acara itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku diundang untuk makan kikil itu aku datang. Walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu. Kalau ada orang ngasih hadiah aku kakinya kambing, beliau pun akan menghargai pemberian itu. Kemudian di sini zuhud Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana beliau tidur beralaskan tikar, bahkan sampai membekas di punggung Nabi itu garis-garis tikar. Sekarang kita tidur sampai kasurnya membekas kita. Iya, itu beda antara kita dengan Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, permisalanku dengan dunia itu seperti seorang musafir ya. Orang musafir itu berhentinya sebentar. Kalau kita berhenti mungkin di pom bensin, berhenti terus melanjutkan perjalanan. Dimisalkan seperti itu. Jadi perjalanan di dunia ini waktunya cuma 60 tahun atau 70 tahun atau 100 tahun kita bilang. Sedangkan di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan lihat, hampir 3 bulan tidak hidup kompor di rumah Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, kana yamurru bi Rasulillahi hilalun wa hilalun wa hilalun wa ma yuqadu fi baitin min buyutihi nar. Kompornya 3 bulan itu nggak hidup kompornya. Yang dimakan apa? Kurma sama air. Itu hidup Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sering di rumah Nabi nggak ada makanan. Beliau tanya, hal min syai', ada yang bisa dimakan? Katanya Aisyah, nggak ada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ini shaim. Kalau gitu aku puasa hari ini. Kadang-kala suami ibu ada yang tanya seperti itu. Ada makanan di rumah? Nggak ada. Selalu ada makanan kita hampir. Sampai di kulkas kita buang-buang makanan. Nabi kita sering tidak mendapati makanan. Dan solusinya, kalau nggak dapat makanan, nggak marah-marah. Apa yang beliau katakan? Idzan ana shaim. Kalau nggak ada makanan hari ini, aku berpuasa. Dan ini insya Allah masih ada ya di orang-orang yang benar-benar miskin. Mereka kadang-kala sehari makan, kadang-kala nggak makan. Nabi Muhammad SAW wafat pada umur 63 tahun. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1434 Hijriah. Anas bin Malik berkata tentang hari kematian Rasul SAW. Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu shay'. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'. Wa ma nafadna 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta al-karna qulubana. Ini Anas menceritakan bagaimana tatkala Rasulullah SAW masuk Madinah, kota Madinah begitu terang benderangnya, semuanya jadi terang. Yang susah jadi bahagia, yang pahit jadi manis. Benar-benar begitu indahnya kedatangan Rasulullah SAW. Namun tatkala beliau wafat, kota Madinah menjadi gelap gulita karena ditinggal oleh manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dan kita berharap moga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan di sini ada jadwal istri-istri Nabi Muhammad SAW, tahun nikahnya beliau ya. Cuma ada yang mungkin belum lengkap, insya Allah nanti bisa dilengkapi. Rasulullah meninggalkan istri berapa? Dihitung di sana 11. Yang nomor 12 ini Maria Al-Qibtiyah, dia adalah budak Nabi Muhammad SAW yang dihadahkan kepada beliau. Yang lainnya adalah istri-istri beliau. Kemudian di sini ada putri-putri Nabi kita Muhammad SAW dan putranya. Beliau memiliki putra yang namanya Qasim, Abdullah. Qasim dan Abdullah ini meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Disebutkan mereka meninggal sebelum diutusnya Nabi menjadi Nabi. Maka Nabi memiliki kunyah Abul Qasim. Kemudian Ibrahim putra Nabi dilahirkan di Madinah dari Maria Al-Qibtiyah, tapi dia wafat dalam susuan. Adapun putri-putrinya namanya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Semuanya meninggal sebelum Nabi kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasul SAW. Dan pada akhirnya ingatlah Rasulullah bersabda,
Man ra'ani fil manam faqat ra'ani, kata Nabi. Barang siapa yang memandangku atau melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Syaitan bisa menyerupai datang menjadi ayah kita, menyerupai datang menjadi ibu kita, menyerupai datang menjadi guru kita, ustadz kita, tapi dia tidak bisa datang menyerupai Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang melihat dalam mimpinya seperti yang dia lihat dalam sifat-sifat Nabi yang telah kita kaji, maka sesungguhnya yang dia lihat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap moga Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasul kita, sehingga kita bisa lebih meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dan kajian kita hari ini itu salah satu bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah SAW terhadap pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang di seberang sana. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari semua itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini ada pertanyaan yang terulang banyak sekali tentang bagaimana jika mimpi bertemu Nabi SAW, apakah itu memang Nabi atau iblis yang menyerupai Nabi. Kemudian ada pertanyaan juga yang mengatakan, saya pernah bermimpi melihat Rasul SAW bersama dua orang yang mendampinginya, dengan satu membawa pedang. Rasulullah tidak terlihat wajahnya, hanya ada tulisan Rasulullah di bajunya. Ingat, untuk yang semua seperti ini bisa iblis itu menyerupai. Sekadar menyerupai tulisan Muhammad, menyerupai orang yang pakai baju putih dengan ada cahaya. Tapi kalau sifat-sifatnya, rupanya, perawakannya itu tidak seperti yang tadi kita kaji, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul SAW tentang wajah dan badan beliau, maka itu bukan Rasulullah SAW. Memang yang kita, kalau orang yang melihat Nabi, itu Nabi yang dia lihat, tapi Nabi yang sesuai dengan sifat-sifat beliau. Jadi bukan hanya sekedar klaim bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaan, bagaimana kita bersikap kalau Nabi Muhammad SAW dihina, dihujat? Apakah kita boleh berdemo? Ya, pertanyaannya, bolehkah kita berdemo kalau Nabi kita Muhammad SAW dihujat? Ingat, ada cara-cara yang sesuai dengan syariat yang harus kita tempuh. Dan berdemo yang ada adalah mengacaukan keadaan. Bahkan kadangkala demo-demo itu malah menjelekkan Islam itu sendiri, menjelekkan nama Rasul SAW yang beliau begitu sabarnya. Perlu diingat, walaupun orang-orang mencela Nabi kita, tetap Nabi Muhammad itu Muhammad. Beliau tetap terpuji dan nama beliau tetap agung dan tetap tersanjung Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu cara membela Nabi Muhammad SAW adalah mengadakan kajian, umpamanya membuat buku-buku kecil tentang Rasulullah SAW, atau umpamanya mengumpulkan anak-anak kecil, membuat majalah tentang Nabi kita Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnahnya dan lain sebagainya. Insya Allah dengan seperti itu orang itu akan mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kalau ada yang film-film yang menjelekkan Nabi Muhammad SAW, nggak perlu ditonton, dan tidak perlu dilihat. Karena semakin dia dilihat, semakin kita ikut berpartisipasi dalam menjelekkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang jelas yang mereka lakukan adalah tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan juga, setan dan iblis pastinya tahu ciri-ciri Rasulullah SAW. Bagaimana jika mereka menyerupai beliau di dalam mimpi kita? Jadi tidak mungkin. Setan itu tidak bisa menyerupai wajah Nabi kita, postur Nabi kita, perawakan Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak mungkin. Jadi yang kalau kita lihat itu seperti yang disebutkan dalam hadis, itu Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, tadi beberapa kali kita sebutkan, ada orang-orang tidak tahu dengan wajah Nabi, dia mengklaim dia melihat Nabi. Tahu dari mana dia melihat Nabi? Ya dia mengatakan, ya saya lihat ada cahaya, saya lihat ada tulisan Rasulullah umpamanya. Kalau itu setan dan iblis bisa menyerupai. Namun yang tidak bisa dilakukan oleh setan dan iblis adalah menyerupai wujud sesungguhnya dari Nabi kita Muhammad SAW.
Bagaimana dengan pertanyaan apakah ayah dan ibu Rasul adalah kafir non muslim sementara ada yang menyatakan tidak? Jadi kalau dilihat hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya mengatakan bahwasanya Aba dan ibunda Rasul SAW meninggal dalam kondisi kafir mereka. Akan tetapi ada kelompok Syiah yang mereka mengatakan mana mungkin bapak ibu Nabi kok bisa kafir. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka menolak hal itu tanpa dalil. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kenapa orang-orang kafir non-muslim sangat memusuhi kita umat Islam, padahal Islam tidak pernah memaksa mereka untuk masuk agama kita? Jadi memusuhi, kita seorang muslim tidak boleh cinta sama orang kafir. Kita harus membenci mereka. Mereka adalah musuh kita. Nahnu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ada satu kebencian kita kepada orang-orang kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita benci kepada mereka. Namun kebencian kita ini bentuknya tetap rahmat buat mereka, di mana kita mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, di mana kita juga berusaha untuk menjelaskan tentang keagungan Islam. Adapun orang-orang kafir, mereka benci kepada kita karena mereka tidak mengenal agama kita, atau karena mereka memang menyimpan dendam kepada Rasulullah SAW, kepada umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran itu. Jadi kalau dikatakan kita tidak memusuhi orang-orang kafir, kita memusuhi semua orang yang tidak beriman. Tapi permusuhan itu bukan berarti kita memaksa mereka masuk Islam, ya. Kita dalam artian membunuh mereka sembarangan, tidak. Yang kita lakukan adalah berdakwah kepada mereka dan mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika seorang muslim tidak pernah sekalipun dalam hidupnya bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Apakah karena imannya kurang yang menjadi sebab Rasul tidak muncul dalam mimpinya? Jadi nggak ada ketentuan tersendiri bahwasanya atau menjadi standarisasi orang yang sampai mati tidak melihat Nabi dia bukan orang soleh, tidak. Karena Nabi hanya menjelaskan man ra'ani faqad ra'ani. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku maka dia sesungguhnya telah melihatku. Dan juga tadi sudah disinggung bahwasanya tidak ada amalan-amalan tersendiri atau amalan-amalan khusus agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita akan mendapati beberapa buku bahwasanya membacakan seperti salawat nubuat atau apa-apa, itu dapat mengantarkan mereka untuk melihat Rasul dalam mimpinya. Itu tidak ada yang sahih dalam hal ini. Ini ada pertanyaan tentang buku Al-Wafa karangan Ibnul Jauzi. Buku ini bagus, tapi mungkin juga perlu ada takhrij dan tahqiqnya. Karena ada beberapa hadis mungkin yang tidak ditakhrij di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Bagaimana menyikapi tuduhan buruk terhadap Nabi Muhammad SAW? Haruskah kita diam atau membela beliau? Sedangkan apabila kita membela beliau, maka akan menimbulkan debat kusir. Ya, kita tunjukkan kepada dia bahwasanya kita membela Nabi Muhammad SAW, tapi ketika dia mau debat, sudahlah, kita tutup. Tapi kita jelaskan kepada dia bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, dan paling tidak kita berikan buku kepada orang itu agar dia membacanya daripada debat yang tidak ada manfaatnya. Ini ada yang punya saudara laki-laki, istrinya Kristen, katanya sudah masuk Islam, tapi saya belum pernah melihat dia sholat. Suaminya suka mabuk-mabukan, kehidupannya sangat minim. Kita nasihatin suruh sholat malah marah sama saya. Bagaimana sikap kita menjadi orang menghadapi orang tersebut? Dia berdakwalah dengan cara yang baik, ya. Kita ngobrol, ya. Salah satunya mungkin yang kita bisa lakukan, kita berikan kaset-kaset CD dan milih waktu yang tepat untuk memberi nasihat orang-orang yang mabuk-mabukan. Karena orang yang suka mabuk ini, kalau kita kasih nasihat dalam kondisi dia mabuk, ya sama juga bohong gitu ya.
dan berdoalah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini pertanyaannya, bagaimana sikap akhlak Nabi SAW terhadap ibu mertua beliau? Bolehkah tidak memakai hijab di hadapan menantu lelaki? Ingat, menantu lelaki dari anak kandung adalah muhrim dengan atau mahram dengan orang tuanya, maka tidak apa-apa tidak berhijab terhadap menantunya karena dia adalah mahram buat dia. Kemudian yang tidak boleh dinikahin secara abadi, dalam artian kalaupun terjadi perceraian, kalaupun anaknya meninggal, tetap dia itu mahram, diharamkan bagi dia untuk menikahi mertuanya, maka tidak apa-apa dia tidak memakai hijab. Adapun sikap akhlak Nabi SAW terhadap ibu-ibu mertuanya, wallahu alam tidak disebutkan atau saya tidak tahu. Tapi kalau melihat bagaimana sikap beliau kepada mertua lelaki beliau, beliau begitu memuliakan mertua beliau, karena salah satu mertua Nabi adalah sahabatnya sendiri, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila yang saya sampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.